A. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 September 1945, tentara sekutu tiba di Indonesia. Kedatangan tentara sekutu di Indonesia disambut baik oleh rakyat. Tujuan mereka yaitu melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan Jepang, dan mencari penjahat perang. Namun, kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh orang-orang Belanda. Belanda datang kembali ke Indonesia untuk membuat pemerintahan sipil yang disebut NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Tindakan tersebut mendapat perlawanan dari para pejuang Indonesia. Satu. Pertempuran 10 November. Tentara sekutu atau Inggris pertama kali mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pendaratan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. 2 hari kemudian, tentara Inggris menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Dalam berbagai serangan itu, pasukan sekutu terjepit. Pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai sekutu. Dua. Bandung Lautan Api. Tentara sekutu memasuki kota Bandung pada Oktober 1945. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pemuda. Pada 23 Maret 1946, pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum keduanya.
Isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin Kolonel Aha Nasution sepakat untuk mematuhi ultimatum demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintahan RI. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Pada malam hari 23 Maret 1946, gedung-gedung penting dibakar. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut gugur seorang pejuang, Muhammad Toha. 3. Pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mulai mendarat di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Para pemuda dipelopori oleh Ahmad Tahir, seorang mantan perwira tentara sukarela, Gyugun, membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota nikah menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Inggris memasang papan-papan pengumuman bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Dengan cara itu, Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah dikenal istilah pertempuran Medan Area. 4. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Pada tanggal 21 November 1945 terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Pimpinan pasukan kemudian dipegang oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, terjadi pertempuran hebat yang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran ini, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan dibangunnya sebuah monumen untuk mengenang peristiwa ini, yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember dijadikan sebagai Hari Infanteri. 5. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang, terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Candi Semarang diracuni oleh Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, ia ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Dengan gugurnya Dr. Karyadi, kemarahan rakyat khususnya pemuda tidak dapat dihindarkan, dan terjadilah pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Tugu Muda. Untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang.
6. Perang Puputan di Bali. Perang Puputan di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya yang bernama Ciung Wanara. Pertempuran ini dimulai April 1946 di Denpasar. Mereka bertahan di Desa Marga. Di daerah ini, pasukan I Gusti Ngurah Rai mengadakan perang habis-habisan atau puputan. Akhirnya, I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukannya meninggal. Perang ini juga disebut Pertempuran Margarana 18 November 1946. B. Perjuangan diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 1. Perundingan Linggarjati. Dalam upaya perdamaian, Inggris mempertemukan Belanda dan Indonesia di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, sekarang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan ditandatangani pada 25 Maret 1947, isinya sebagai berikut. 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dua, agresi militer Belanda. 1. Pada Juli 1947, Belanda melakukan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1. TNI melawan serangan agresi Belanda tersebut menggunakan taktik gerilya. TNI berhasil membatasi gerakan Belanda hanya di kota-kota besar saja dan di jalan raya. Untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda, pihak PBB membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN. Tugas KTN adalah menghentikan sengketa RI dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Adapun delegasinya adalah sebagai berikut. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Tiga, Perjanjian Renville. Pada tanggal 8 Desember 1948, di atas kapal Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta, diadakan Perjanjian Renville. Dalam perundingan itu, negara Indonesia, Belanda, dan masing-masing anggota KTN diwakili oleh sebuah delegasi.
1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. 2. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. 3. Delegasi Australia dipimpin oleh Richard C. Kirby. 4. Delegasi Belgia dipimpin oleh Paul van Zielen. 5. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayahnya makin sempit. Isi perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal. 3. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Empat, agresi militer Belanda II. Pada 18 Desember 1948, Belanda di bawah pimpinan Dr. Bell mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi oleh persetujuan Renville. Pada 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer II ke ibu kota Yogyakarta. Dalam agresi itu, Belanda dapat menguasai Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka. Beliau lalu mengirimkan mandat lewat radio kepada Mr. Safrudin Prawira Negara, isinya agar membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada 1 Maret 1949, Brigade X mengadakan serangan umum ke Yogyakarta. Penyerangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan ini memakai sandi Janur Kuning. Serangan ini dikenal juga dengan serangan umum 1 Maret. Dalam penyerangan ini, tentara Republik Indonesia dalam serangan ini berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. C. Perundingan dalam usaha pengakuan kedaulatan. Indonesia telah beberapa kali mengadakan perundingan dengan Belanda, namun perjanjian itu selalu dilanggar oleh Belanda. Selanjutnya, Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI (United Nations Commission for Indonesia) mempertemukan kembali Belanda dengan Indonesia di meja perundingan. Satu, Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dengan anggota Dr. Randus Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen. Isi perjanjian Romroyen sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pimpinan RI yang ditahan Belanda. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda.
2. Konferensi Inter-Indonesia atau KII. KII diadakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara delegasi RI dan BFO, Bijon Comst for Federal Overleg. Dalam konferensi ini, delegasi RI dipimpin Dr. Andos Muhammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan konferensi ini untuk mempersatukan pendapat yang akan diperjuangkan dalam KMB. Tiga, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 12 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andos Muhammad Hatta. Delegasi Negara Federal atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseven. Dari UNCI, sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Chirchley. Hasil perjanjian KMB sebagai berikut. 1. Dibentuknya Negara Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda.